Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Paraji. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi, yaitu mengenai kepribadian konsumen. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan lanjutan dari hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Di sini tentunya gaya hidup sangat berkaitan erat dengan kepribadian konsumen. Yang pertama faktor internal yang mempengaruhi gaya hidup ada sikap. Sikap di sini berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek. Objek di sini berarti barang atau merek atau jasa juga. Yang kedua ada pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakan di masa lalu yang dapat dipelajari. Melalui belajar, orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hal ini pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berpikir yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Yang kelima ada motif. Yang keempat ada konsep diri. Konsep diri, faktor lain yang menentukan kepribadian adalah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas dan menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Yang kelima ada motif. Motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap praktis merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan praktis itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung pengaruhnya terhadap gaya hidup yang hedon. Yang keenam ada persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia. Yang kedua ada faktor eksternal dari gaya hidup. Yang pertama ada kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keluarga. Keluarga tentunya sangat penting dalam proses pengaruh eksternal gaya hidup. Peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. Yang ketiga ada kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Selanjutnya ada teori gaya hidup. Teori gaya hidup adalah teori yang menyebut bahwa semua orang memiliki gaya hidup yang sama. Setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda. Di antara beberapa gaya hidup itu telah memaparkan bahwa banyak orang yang memiliki resiko daripada gaya hidup lainnya. Di sini gaya hidup pun memiliki risiko tinggi terhadap perilaku seseorang. Menurut para ahli, Hindlang, Gottfriedson, dan Goravalo, gaya hidup ini berpengaruh oleh perbedaan umur, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pendapatan keluarga, dan ras yang berkaitan dengan rutinitas sehari-hari, yang rentan terhadap risiko-risiko untuk melakukan kejahatan. Gaya hidup ini sangat berpengaruh pada frekuensi orang berinteraksi dengan jenis gaya hidup tertentu. Dan ada juga menurut Kennedy dan Forde pada tahun 1990 menunjukkan bahwa latar belakang dan karakteristik dari aktivitas sehari-hari berpengaruh pada waktu yang diluangkan dalam gaya hidup yang berisiko di mana gaya hidup tersebut akan membawa orang ke jalan yang lebih berbahaya lagi. Dan ada menurut Samson de Waldrechtke pada tahun 1987 menyatakan seseorang dapat menjadi korban terhadap sebuah gaya hidup apabila mereka memiliki terus-menerus berinteraksi dengan kelompok yang memiliki potensi membahayakan di mana seseorang tersebut memiliki pertahanan diri yang lemah. Sekian materi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata dan salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.